Kami dari Kelompok 8 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Memahami tentang Improvement dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ueni Lantika Tondang. Nama saya Anita Sirait. Dan saya Dian Veronica Sembiring. Nah, berikut penjelasannya kawan-kawan. Dadah. Nah, teman-teman, dalam setiap perusahaan atau organisasi untuk mencapai sebuah tujuan, seringkali masalah itu terjadi karena ada masalah yang tidak terduga dalam melaksanakan proses untuk mencapai tujuan. Ketika sudah ada masalah, harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Dapat diselesaikan itu yaitu melalui komunikasi dan kerjasama yang baik untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Karena permasalahan tidak hanya timbul dari internal, tetapi dari eksternal juga. Ketika menyelesaikan masalah, itu juga bisa menjadi tolak ukur karir seorang manajemen. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu improvement dan pengambilan keputusan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu improvement dan pengambilan keputusan. Jadi, improvement adalah upaya perusahaan untuk mengidentifikasi performa karyawan dan mengoptimalkannya. Proses ini merupakan bagian dari manajemen SDM yang dilakukan untuk memajukan performa karyawan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses serangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Weni. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri improvement. Membahas improvement, tentu saja kita akan mengaitkannya pada sebuah kemajuan atau proses yang dilakukan secara berkelanjutan demi sebuah sasaran. Dalam menerapkannya, terdapat ciri-ciri yang diketahui, yaitu berorientasi pada tujuan, berkelanjutan, dilakukan bersama-sama, berbasis data dan fakta, serta dilakukan secara sistematis. Nah, selanjutnya tujuan improvement. Tujuan improvement terdapat 5, yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja, yang kedua, memperbaiki proses bisnis, yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri karyawan, yang keempat, meningkatkan keefektifan organisasi, dan yang kelima, meningkatkan kualitas produk atau layanan. Selanjutnya, manfaat dari improvement bagi karyawan. Terdapat 5 manfaat dari improvement bagi karyawan, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi, yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri, yang ketiga, meningkatkan peluang karir, yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja, dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan finansial. Selanjutnya, gaya pengambilan keputusan. Di dalam improvement terdapat 4 gaya pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, gaya direktif, yang kedua, gaya analitik, yang ketiga, gaya konseptual, dan yang keempat, gaya perilaku. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman tahu bagaimana cara menerapkan improvement dan tahap-tahap untuk mengambil keputusan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menerapkan improvement dan tahap-tahap untuk mengambil keputusan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menerapkan improvement dan tahap-tahap untuk mengambil keputusan. Nah, cara untuk menerapkan improvement yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah dan tantangan. Yang kedua, merancang rencana improvement. Dan yang ketiga, melaksanakan rencana improvement, mengevaluasi hasil dan proses. Selanjutnya, tahap-tahap untuk mengambil keputusan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut, memastikan kembali bahwa alat ujian dipergunakan tersebut layak. Apa sih karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan? Takut pada risiko, karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan, ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindar risiko yang akan timbul jika keputusan tersebut diaplikasikan. Hati-hati pada risiko karakteristik.
seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut ialah pengambilan keputusan juga termasuk ke dalam cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Di sini, seorang individu harus mampu berpikir kritis untuk memecahkan masalah, karena dalam menyelesaikan masalah sangat dibutuhkan individu yang berpikir kritis untuk dapat menganalisis masalah tersebut. Baiklah, sekian dari materi kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Bye-bye semua!